air mani yang tidak dicuci, hanya dikerik. Ya, kemudian ulama menyimpulkan bahwa air mani itu adalah suci. Dibasuh dengan apa? Bil ma'i, dengan air. Tentunya ya yang dipakai harus air yang suci mensucikan, air yang tohir mutohir, yaitu air mutlak, air yang tidak dikoyiti dengan koyit apa-apa, air sumur, air sumber, ya, air laut, air sungai. Ini yang bisa digunakan untuk mensucikan. Tidak bisa dengan air Sprite, air Fanta, air kelapa, tidak boleh. Air kopi, nyuci dengan apa kopi? Malah bacek kabeh. Ya. Dibersihkan dengan air ila ayat hurul mahallu, sampai tempat itu menjadi suci. Nah, sucinya ketika pakai air itu ya dapat apa, cirinya apa, kriterianya apa. Tempat itu kalau sudah disuci dicuci dengan air sudah bisa menjadi suci itu sampai hilang bekas-bekas najis, itu baunya, rasanya, atau warnanya. Sampai ini baunya hilang, saya pesing hilang, rasanya misalnya kalau mbok cipi ya rasanya piye, air kencing rasanya piye, asinnya hilang, dan baunya apa, warnanya misalkan najisnya darah haid, warnanya hilang. Ini ila ayuzila asarul najis. Jadi bekas-bekas najis itu sudah hilang, yaitu apa, bau, rasa, dan warna. Ini pertama, istinja itu dengan air. Tetapi boleh juga istinja itu dengan alat yang kedua, au yamsahahu bisalasi masahatin. Misalnya kamu kencing kemudian tidak terdapat air, misalkan kamu pas di tengah-tengah hutan tidak ada air, maka pilihan kedua ketika kamu tidak ada air, cara istinja dengan 3 kali usapan. Apa yang digunakan untuk mengusap? Ya, bitohirin, sesuatu yang suci, qoliin, yang bisa menghilangkan, ya, ghairi jamidin, berupa benda padat, ghairi muhtaromin, yang tidak dimuliakan. Ini kriteria alat yang bisa digunakan istinja. Yang pertama pakai air. Kalau tidak ada air apa? Pakai tadi biqoliin, sesuatu yang bisa menghilangkan, membedol. Bedol itu artinya menghilangkan itu. Tohirin, yang suci. Jamidin, berupa benda padat. Terus ghairi muhtaromin, sesuatu itu tidak sesuatu yang terhormat. Nah, apa itu ya? Batu misalkan. Dengan batu, dengan 3 kali usapan minimal. Kalau pakai air tidak ada, sekali sudah cukup. Pokoknya tempat yang terkena najis itu sudah bersih, sudah suci, ya sudah cukup. Tidak perlu 3 kali basuhan. Tetapi kalau memakai batu itu minimal adalah 3 kali usapan, itu pun dengan catatan tempatnya sudah bersih. Ila ayyang qol mahal, sampai tempatnya itu menjadi bersih. Kalau 3 kali belum bersih, ditambah lagi 4 kali bersih. Kalau belum, ya ditambah 5. Dan disunahkan itar, mengganjilkan bilangan. Nah, mengganjilkan itu hitungannya itu ketika dibasuh sampai bersih, semua tempat sudah bersih, itu dihitung 1. Misalkan sampean pipis ya, ditutul sepisan warung resik, itu belum dihitung 1. Ditutul 2 belum bersih, itu belum dihitung 1. Ditutul ketiga
baru bersih, itu baru dihitung satu. Kemudian ditambah lagi usapan kedua, ditambah lagi usapan ketiga. Ini 3 kali usapan itu maknanya seperti itu. Dengan batu, atau kalau sekarang sudah umum di hotel-hotel, di tempat-tempat umum itu untuk istinja itu pakai tisu. Itu boleh. Lebih bagus itu ya. Jadi lebih bagus ketika sampai istinja, kalau ada tisu dulu dibersihkan air bersih, baru pakai air. Nah, sampai yang pondok wis ora usah tisu-tisunan marai kakean tisu, langsung banyu, sing murah banyu. Tisu dadak ngregeti, repot. Ya misalnya sampean pas ning gone hotel, di bandara, di tempat-tempat umum itu ada tisunya, diberi tisu, bersihkan dengan tisu, baru kemudian disiram dengan air. Itu malah hebat, jos. Yang paling bagus ya seperti itu. Paham ya? Ghairi muhtaram, sesuatu itu tidak mulia, tidak sesuatu yang terhormat. Sehingga tidak boleh ya, tidak boleh kita istinja memakai sesuatu yang muhtaram. Muhtaram itu sesuatu yang terhormat seperti makanan. Roti, tisu ambil istinja pakai roti. Haram nih, dosa itu. Itu makan kita. Makanan kita, makanan hewan, makanan jin. Jin juga punya makanan. Tidak boleh makanan hewan, makanan jin itu kita pakai untuk istinja. Makanan jin itu apa? Balung, admin, balung. Jadi sampean bermangan wedhus, balungnya. Balung itu adalah makanan jin. Ya, ojo digawe istinja, tidak boleh. Karena itu adalah sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang mulia. Paham ya? Jadi mat'umin lana, sesuatu yang menjadi makanan kita, mat'umin lil bahaim, makanan hewan ternak, mat'umin lil jinni, makanan untuk jin. Ini semuanya adalah muhtaram yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Sehingga syaratnya suatu yang boleh dipakai istinja itu satu adalah qali'in, suatu yang bisa menghilangkan, membedol, mencerabut, yang tohirin, yang suci. Sehingga kalau suatu itu najis, misalnya enek teletong sapi terus ngempel jadi atos, ya tidak boleh dibuat istinja. Wong itu sesuatu yang najis. Ya, yang suci harus sesuatu yang suci. Jamidin, benda padat, benda yang setengah padat, lumer. Ya apa ya? Ya misalnya apa mas? Benda yang tidak padat. Itu ya tidak boleh dipakai untuk istinja. Kemudian ghairi muhtaramin, yang tidak mulia, yang tidak terhormat. Ya, suatu yang terhormat itu ya kitab, digawe istinja dosa. Enek tulisannya Arab digawe istinja dosa gede. Puter iso Terus makanan itu, makanan kita, makan hewan atau makanan jin, itu semuanya adalah suatu yang muhtaram, yang tidak boleh dijadikan untuk istinja. Jadi seperti juga kitab-kitab ilmu syariat, ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu arud, itu juga tidak boleh kita jadikan untuk istinja. Niki istinja sampun selesai, insyaallah sampun paham ya. Jadi istinja itu bisa memakai air, bisa memakai benda padat yang suci, yang tidak dimuliakan. Faslun utawi kiku fasal suwiji.